10 tahun aku kerja itu bolak-balik Jalan Mula Warman. Ya, kalau kamu coba naik motor itu sok depanku mati, Bro. Sok depan belakangku itu mati karena jadi yang terasa ya. Karena lubangnya itu kayak disuruh. Besok ada di sini, besok ada lagi di sana. Nanti panggilnya lagi bubuannya kamu lubangmu di sini, lubangmu. Jadi sebenarnya lubang itu banyak, makanya warga resah mungkin ya termasuk saya warga Balikpapan Timur, kok kayak gini sih jalanan di kampungku gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ceramah ya kita. Iya. Dijawab. Karena setiap seorang muslim kalau ada yang mengucapkan salam harus kita jawab. Oh iya, betul. Berarti itu dapat pahala ya? Dapat Pak, insya Allah. Jawab salam dapat pahala. Nah, Memberi salam juga dapat pahala. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu nggak ada yang jawab yang nonton video ini, fix ya itu urusanmu lah. Ya. Tuh kan. Belum apa-apa udah gini kita. Ya, di sebelah saya mungkin teman-teman yang main Instagram, Facebook juga ya. Ya. Main Facebook, YouTube juga. Sebelah saya ini ada kawan lama saya ya, yang sekarang sudah, saya kaget juga ngelihat Instagram loh. Kok ada anak hantu ini? Jadi selebgram ternyata. Wah, ini harus hadir di podcast saya ini. Alhamdulillah. Langsung saya WA Pin. Sini Pin. Hadir, kalau enggak kita putus pertemanan. Padahal kita kenalnya udah lama ya, Tia. Dari tahun ya bisa dibilang 2010-an ya? Iya, 9-10. Berarti sekitar 11 tahun, 10 ya 11 tahunan lah ya. 11 tahunan, iya. Iya, 11 tahunan ya. Lama, Pin. Ada loh foto-foto kita zaman-zaman dulu itu. Iya. Kalau dulu aku kenal Yadi ini, Yadi mana? Yadi anak ID. Wih. Dan aku juga baru tahu ternyata dia ini salah satu admin kota. Abang jago. Ya, sebelah saya manggilnya Elvin dulunya. Saya manggil. Sekarang masih Elvin ya. Masih dong. Tapi ada nama tambahan ya. Nama tambahan nama ini sih. Panggung. Ya, nama Instagram Elvin Terbayang. Ini memang harus pakai masker kah kita ini? Enggak pakai juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Aku jujur enggak bisa bernapas Aman sumpah. aja. Kalau saya kan promosi. Oh iya betul. Bukannya Pak. Sebelum-sebelumnya ada kok. Berarti enggak mengikuti protokol kesehatan. Kan kita jaga jarak. Oh iya betul. Kendor. Di sampingku tiba-tiba kendor. Siap. Kita sudah sehat semua. Ya oke, siap. Aman ya sudah. Aman ya. Terlihat wajah gantengnya. Nggak bisa bernapas aku, Bro, serius. Gitu ya? Nah, Berarti kamu sering enggak pakai masker dong? pakai. Kalau di kerumunan keramaian kita tetap menjaga protokol kesehatan, Bro. Betul. Ya kan? Karena di rumah itu ada orang yang kita sayangin. Apalagi saya ada anak istri yang masih anak saya yang masih umur 3 tahun gitu kan. Udahlah kamu. Kenal tuh udah nikah. Belum dong. Oh, Nyesal kan kamu undang sama aku kan? Kamu undang-undang saya lagi. Bukan, kebetulan istriku itu orang dari Banjar. Jadi nikah di sana? Jadi nikah di sana. Oh iya. Saya enggak. Kamu ngundang aku ke sini dalam rangka apa sih sebenarnya ini aku mau tanya? Saya mau caci maki kamu. Oh iya, betul. Saya sudah sering dicaci maki lewat DM, ini langsung oke nggak apa-apa. Oke. Pin. Yuk. Yang lain yang belum kenal mungkin kenalan diri dulu. Nama aslinya siapa? Elvin Kurniawan. Nama asli itu? Nama asli. Beneran ya? Iya, ini KTP ku. Oh iya. Usia 29. bote 29 tahun. Ya? Kelahiran berarti 91? Iya betul. Tahun berapa? Bulan apa? Mei. Oh aku Agustus tua kamu ya berarti. Oke. Kita kan seumuran, Bro. Iya sih, tapi beda bulan. Iya. Nah, Elvin Kurniawan. Siapa sih? Kalau saya dulu kenalnya dia ini adalah dulu waktu saya kenal. Dan mungkin teman-teman yang sering nonton konser apa segala macam, biasa ada band pembuka, band opening atau festival band. Sudahlah, ini sudah yang sering juara. Dia dulu dia sampai sekarang drummer ya Mas? Iya, sampai sekarang. Jangan dulu dia drummer. Itu kesannya dulu saya seorang drummer berarti sekarang bukan. Nah, jadi masih seorang drummer. Masih
Masih ngeband Mas. Mantap. Jadi dulu kita di satu komunitas namanya Indonesian Drummer. Balikpapan Pin ya. Benar. Nah, terus kita kenal segala macam. Wah, beliau nih wah sudah melanglang buana lah sama bandnya AJB. AJB ya, AJB band pertama festival ya? band festivalnya AJB. Cuman sebelum AJB kan banyak juga. Banyak juga ya. Nah, AJB terus dia dan saya kaget kok sekarang jadi konten kreator di Instagram ngisi beranda saya. Aduh, tapi lucu videonya lucu dan yang paling kena banget tuh yang di Lubang itu ya Jalan Mula Warman ya. Itu Kalau nggak salah sempat ini lintas Balikpapan posting yang ada korban makan korban jalan. Iya, Nah, ada. Itu aku ada komen tiba-tiba banyak juga kan yang komen di komenanku kan. Yang baru-baru ini. Iya. Kan? Iya. Bro, tolong bantu up lagi bro. Ini gimana ini kok nggak ada penyelesaian? Ya aku bingung. Aku jujur aku bingung mau jawab gimana ya. Aduh, mau gimana? Sudah ada 2 video yang saya up masalah Jalan Mula Warman, tapi memang alhamdulillah di Batakam sampai di Manggar itu sudah ada proses penambalan gitu loh. Walaupun harapannya warga Balikpapan Timur itu pengennya diaspal lah sampai habis seperti jalan-jalan yang lain. Cuman memang itu katanya wewenang pemerintah provinsi. Nah, dan saya pun sempat dengar dari beberapa orang yang berbicara katanya walaupun Pemkot ikut campur masalah jalan yang di aspal, takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Itu pun masalah penambalan jalan bisa jadi inisiatif Pemkot. Nah, makanya mungkin ya terima kasih juga buat Pemkot karena video saya bisa ditonton dan di ada pergerakan lah. Karena setiap ada akun-akun kota lah yang posting masalah jalanan itu nama aku di tag bro. Iya, aku lupa kayaknya. Nama aku di tag enggak. Setiap ada masalah Jalan Mula Warman apa ya akun-akun kota gitu, ini Jalan Mula Warman seperti ini, pasti nama aku. Pok buat konten pok tentang Jalan Mula Warman pok gini pok. Orang-orang itu ngelapor ke aku bingung mau ngelapor kemana, aku ini siapa gitu kan. Jadi mungkin aku hanya bisa menyuarakan lewat video, lewat itu ya. Walaupun katanya, wah ini mantap singgungannya apa segala macam ya. Aku anggapnya itu konten. Kalau memang ada yang tersinggung ya saya minta maaf. Cuman saya hanya menyuarakan suara hati orang Balikpapan Timur. Nggak masalah sih kalau menurut saya. Karena untuk menyuarakan aspirasi itu kan macam-macam ya. Iya. Ada yang dengan bentuk aksi, ada yang dengan sindiran melalui stand up comedy, ada yang melalui konten ya. Ya mungkin kamu salah satunya melalui konten dan itu kalau menurut saya sah. Ya sama kayak kita melalui postingan, kritikan. Kan? Saya yakin akun-akun kota pun pasti mungkin setuju lah kalau karena biar bagaimanapun Balikpapan Timur, Manggar itu masih masuk wilayah Balikpapan ya kan. Walaupun katanya wewenang pemerintah provinsi, tapi biar bagaimanapun orang taunya Balikpapan ya Balikpapan gitu loh. Ya itulah. Saya setuju. Tapi sebelum jauh ke sana, Pin, apa yang membuat kamu bikin video segmen konten temanya itu? Apakah memang tadi kamu bilang banyak yang minta buatkan atau dari hati kamu sendiri memang ngerasa resah di sana atau seperti apa? Ya aku kan kerja di DAM. Nah, 11 tahun aku itu 10 tahun aku kerja itu bolak-balik Jalan Mula Warman. Ya kalau kamu coba naik motor itu sok depanku mati bro, sok depan belakangku itu mati karena jadi yang berak. Karena lubangnya itu kayak disuruh, besok ada di sini, besok ada lagi di sana. Nanti panggilnya lagi bubuannya kamu lubangmu di sini, lubangmu. Jadi sebenarnya lubang itu banyak, makanya warga resah mungkin ya termasuk saya warga Balikpapan Timur. Kok kayak gini sih jalanan di kampungku gitu loh, kampungku. Nah tiba-tiba awalnya sih aku juga sudahlah pasrah aja lah gitu kan, tapi tiba-tiba banyak sekali yang saya bilang tadi yang nge-tag aku nama aku, ini po coba kamu lihat po, ini po jalannya po kayak mana kita gini. Aduh aku jadi makin ya udahlah kita buat suatu konten, gimana caranya buat konten tentang jalan itu gitu, tapi dikemas secara komedi gitu, walaupun ada sedikit sarkas katanya orang kan ya. Ada sarkas-sarkasnya itu. Apa sih. Tapi kamu tinggal di mana? Kalau di Manggar, di pasar, di Jalan Persatuan Manggar. Jembatan kiri. Enggak sampai ke dalam tapi di luar aja. Sebelum apartemen ya? Ada apartemen ya? Rumah susun. Rumah susun apartemen. Apartemen ya. Apartemen. Saya menganggapnya itu
Ada apartemen. Ya, rumah susun sebelum jauh. Sebelum itu ya? Ya, rumah susun di dalam banget. Aku Ya. di luar aja. Artinya ya itu kamu baru di situ. Padahal kan jalan setelah sananya juga rusak juga ya. Aku Lama baru tadi jujur, aku sebelum kesini aku ke Samboja. Itu kan kejadian yang korban itu yang Iya, meninggal. itu kalau nggak salah di Gunung Tembak katanya. Ya. Di depan gerbang Pesantren. pesantren. Itu aku barusan ngelihat memang ada lubang besar. Jadi itu naik gunung begini, belok begini, langsung lubang, Bro. Jadi kalau memang orang laju nggak tahu lubang, mungkin oleng terselesai. Iya, jadi saksi kemarin bilang sih, saksi warga-warga sekitar bilang, jadi memang pada saat dia menikung itu, dia laju kan dari arah Lamaru mau ke Gunung Tembak itu. Dia laju menikung, ada lubang, jeduk, langsung hanyut. Nah, itu lagi-lagi kesekian kalinya korban ya. Pokoknya kalau Lamaru teritip itu hancur, Bro, jalannya. Serius. Nggak apa ya? Lubangnya itu besar-besar. Lubang itu besar-besar, serius. Itu sejak kapan sih? Sejak kamu kecil sudah memang rusak? Enggak sih, sejak ya gimana ya, kita juga nggak bisa nyalahkan ini sih masalah pembangunan apa segala macam truk-truk besar, karena biar bagaimanapun kota maju itu dilihatkan dengan cara pembangunannya gitu loh. Iya. Nah, cuman memang semenjak ya itu ada galian pipa Iya, apa segala macam macem-macem itu makin parah jalannya. Bahkan penutupannya nggak sempurna kembali tuh. Aduh. Nah itu Ya kan? itu yang ada bekas-bekasnya masih. tuh sampai masih sekarang. kemarin ada yang jatuh katanya ngelewat pinggirannya itu, pinggiran bekas apa orang gali pipa apa segala macam naik motor. PDAM tuh. Set jatuh karena ya itu di Manggar tuh serba salah, Bro. Panas debu, Iya betul. hujan licin, karena pasir orang bekas gerus-gerus gali-galian Iya, itu iya. ke tengah. Sadis juga ya, panas berdebu, hujan licin. Iya. Terus ya ampun, miris juga, kasihan sih. Maksudku mau sampai kapan keadaan seperti ini? Mereka kan Iya. juga masih masuk kota Balikpapan. Iya, Meskipun KTP kita masih Balikpapan Timur kok. Balikpapan Timur. Kita- Dan wisata favorit kita juga ada di Iya. sana gitu loh. Semua tempat wisata, ibaratnya keramaian, Stadion Batakan Oh iya, sudah bener, mulai. ya. Nah, terus di mana namanya Pantai Manggar, mulai buaya-buaya banyak. Iya. Sini Ah. ada juga. Iya, sebelahku. Aku kalah cepat, jangkrik. Dan yang lebih lucu lagi, Bro, di Batakan itu kan areanya sudah ditambal-tambal nih yang lubang-lubang. Itu di daerah depan depan PLTD itu Iya. nggak ditambal. Aku nggak tahu penyebabnya apa. Nggak ditambal. Nggak ditambal. Kan dekat Stadion Batakan tuh. Iya, nggak ditambal. Jadi depan PLN ini yang ada lubang besar itu ditambal pakai aspal. Ke sana depan PLTD, depan jalan masuk stadion itu hancur. Itu nggak ditambal. Nggak tahu apa penyebabnya apa. Apa ya? Kok Nah, itu. maksudku nanggung ya? Nanggung. Aku aja ngeliat. Apa karena ya kan kita sama-sama ketahui sebelumnya kan memang ada permasalahan, tapi jalan itu nggak ngaruh sih kalau menurutku. Nah, Bukan masalah lahan punya warga dan sebagainya. Nah. Enggak lah. jadi kemarin tuh aku sempat pujungan. Loh iya kan, senang sudah aku nih dari jembatan SKA kan depannya Aroma kalau orang kita bilang, depannya Gapura Manggarsari kan sebelumnya itu ada jembatan. Itu sudah ditambal, Bro. Sudah mulus pokoknya. Aku sempat percaya diri pokoknya, ngebut aku nyeting lah. Kayak Nggak bener juga. nah, saking percaya dirinya Wan. Ya enak sudah Protes jalannya ya. ini ya. Ditambal sudah nyeting sudah pas depannya stadion. Loh. Di sini kok udah Kok terputus? kok nggak ditambal, begitu jalan lagi loh di situ ditambal. Saya nggak tahu penyebabnya Oh, apa. berarti ini jalan pertama sudah ditambal, Tambal ini lubang, ini ditambal. tambal lagi. iya, jadi ini dilingkain. Nah itu sempat jadi pembahasan loh sama warga-warga sana, Nah, aku banyak bilang itu banyak juga yang nanya ke aku, Pok itu kenapa kok dilingkain? Ya aku udah tahu, aku bilang. Aduh, siapa yang ngerjain tuh? Kalau saya tahu perusahaannya saya sebut di sini. Jadi mungkin pemerintah ya, Pak Wali atau siapapun itu yang pejabat di sana ya, ini ya harusnya diperhatikan lah. Jangan karena ada masalah lain mungkin di luar dari itu ya, sehingga mengabaikan keselamatan warga pengendara gitu loh. Kasihan kalau selalu ada korban jalan Kasian Melawar. di sana itu ya. Nggak tahu ya, saya hanya mungkin analisa saya aja. Korban laka lantas itu
kalau nggak salah yang paling ngeri itu kan di wilayah utara dan timur. Timur. Paling sering ya. Kalau kota mungkin jatuh biasa, oke. Karena penerangan. Penerangan kan Jauh. di Balikpapan Timur penerangan kurang. Bukannya nggak ada penerangan sama sekali loh, ada tapi Penerangan ya? kurang. Masih Iya aku aja sih. kalau pulang Iya, ngeband apa malam tengah malam gitu masih gelap lah. Penerangan ya, padahal gini loh, ya secara teritorial ya, di sana tuh banyak perusahaan loh bro, Banyak. perusahaan asing bahkan. Maksudku kenapa sih, saya nggak tahu apakah memang ada atau nggak ada. Maksudku kenapa pemerintah tidak memanfaatkan itu? Kan mereka ada dana CSR tuh dikumpulin satu-satu ya kan, baikin, tambal. Lah terus apa gunanya ada forum CSR selama ini gitu kan? Oh itu aku nggak tahu kalau masalah itu bro. Kamu tahu tapi kamu Kamu nggak sebagai ngomong. kamu sebagai orang-orang apa ya? Mungkin yang lebih dekat dengan pemerintahan apa segala macam lebih paham. Kalau itu aku nggak tahu. Terus terang. Enggak, harusnya itu ada. Harusnya paling ya. tidak paling tidak jangan masuk itu loh, seberapa aja sih kalau ngaspal. Yang penting kan utamakan keselamatan warga gitu. Itulah. Nanti tolong pemerintah ya, tadi yang putus langsung diaspal. Kalau enggak ngamuk lagi orang ini. Kalau enggak aku buat konten lagi loh nanti. Ada loh. Tunggu tuh. Ada loh sudah ideku ini masalah jalan yang putus itu. Kalau enggak nanti kamu videoin itu. Nanti gue posting. Oke deh. Yang siap. itu yang Oh, yang ini kok terputus. bisa di sini. Iya. Oke nanti. Itu kan aneh. Siapa tahu kalau akun kota yang Oh, kugas. Kugas. Karena kita punya gini, Vin, kalau di luar topik ya maksudnya. Kalau di Lintas Balikpapan itu kita punya hashtag sarana warga bicara. Ini kurang A sih. Sarana. Iya, warga. aku lihat saran warga bicara. Ini kurang A. Sarana yang cetak nih salah, sempat saya komplain itu. Ini sarana warga bicara. Jadi memang kita dedikasikan akun kita ini untuk ya siapa yang punya keluhan di lingkungannya, entah drainasenya buntu kah, jalannya rusak, bekas galian gas sering tuh. Iya, ya ayo, karena mungkin mereka tidak punya wadah untuk atau jalan untuk menyampaikan keluhannya. Jadi ya kami menyampaikan aspirasi kalian melalui postingan. Ada pengamen. Boleh masuk kan? Lain kali Mas. Oh ya, jadi apa ya, Head ya? Aku mungkin lahir dan besar di Manggar gitu kan. Sebenarnya ada rasa bukan kecewa ya, apa ya? Sedih dong. gitu loh, kecewa, sedih lah pokoknya. Kok kenapa ya kok jalan di kampungku kayak gini gitu loh. Kok kayak kenapa ya jalan di kampungku diskriminasi gitu? Iya, makanya kenapa setiap konten-kontenku itu aku selalu bawa-bawa Manggar karena itu. Enggak masalah, aku setuju, Iya. bro. Aku dukung. Kayak ibaratnya, ini anak Manggar kayak gini, anak Manggar kayak gini, kayak gitu. Maksudku, aku mau perkenalkan ini loh Manggar gitu loh. Itulah kenapa banyak nanya, kenapa sih kamu kalau buat konten mengandalkan anak-anak Manggar ya selalu ada sebut-sebut. Wih, aku loh anak Manggar, kamu udah tahu kah? Gitu. Karena aku cuman mau memperkenalkan kampungku. Iya ya, di kontenmu pasti. Iya. Aku tuh mau memperkenalkan kampungku karena ini di luaran dulu. SMP kan aku pernah dekat sama cewek. Iya. Kenalan, cewek anak mana? Dulu kan Di Manggar. Iya, bukan bilang ceweknya, "Oh, aku anak Landasan. Kamu anak mana?" "Anak Manggar." "Manggar itu di mana ya?" Dulu Iya, sering betul dulu aku kayak gitu. Maksudnya apa itu kayak gitu loh. Makanya aku bilang, "Tunggu ya kamu ya. Ya, Kalau aku punya apa ya? Punya power, aku akan memperkenalkan Manggar itu. Makanya kenapa aku bangga betul jadi anak Manggar." Dan ini momenmu nunjukin ke cewek itu ya. Iya. Siapa namanya? Lupa sudah aku, udah lama SMP. Lihat yang pernah nolak Elpin. Nah, sekarang dia duta Manggar. Kamu pokoknya lihat Manggar itu sekarang. Iya. Yang dulu setiap aku kenalan sama cewek, Manggar itu di mana ya? Manggar itu di mana ya? Itu nah kamu lihat sudah videoku itu nah, kamu lihat Manggar. Emosi aku rasa. Manggar ini ada di peta kok, peta kota Balikpapan ada. Sedih aku makanya ya sudahlah. Itu makanya aku selalu membanggakan Manggar gitu. Iya. Makanya aku juga ngerasa follower di Instagramku itu kemungkinan besar 70% tuh anak Manggar semua. Anak-anak Manggar semua. Ya mungkin karena karena menurut dia perasaannya mereka atau kecintaannya mereka terwakili sama kamu mungkin. Iya. Mungkin ada orang nih yang membawa identitas Manggar melalui konten videonya. Tapi memang itu yang kamu bawa ciri khas. Iya, itu makanya itu ya. Kan ada yang bilang juga, mungkin ada yang suka baperan juga setelah lihat videoku. Pok, kalau buat konten jangan anak Manggar ngegas, soalnya anak Manggar semuanya gitu. Maksud aku gini loh,
itu kan sebuah konten gitu loh. Konten, Ambil positifnya aja bahwa kita ini anak manggar loh, anak manggar ini bisa juga gitu. Makanya aku tuh nggak tahu ya, senang aja gitu. Oh ya aku loh kayak konten kemarin kan Dewan Perwakilan Manggar gitu kan. Kan ada juga itu kontenku. Kamu udah tahu aku ini anak manggar loh, aku ini anak manggar loh gitu-gitu. Senang aja aku selalu bawa-bawa. Lagian di manggar itu apa ya? Beda sama kayak di perumahan kayak misalnya balkon baru apa segala macam. Kalau di manggar tuh sosialisasinya tinggi. Iya, salut loh. Orang-orangnya. Contoh kayak kemarin ada bapak-bapak sakit. Iya. Nah, itu Iya, kan yang itu anak manggar. tidur di gerobak ya. Iya, alhamdulillah itu teman-teman aku juga. Itu teman-teman lu sampai ngejagain lo ya. Iya, sampai yang teman-teman yang sering buat konten sama aku itu dia. Makanya salut aku sama Pate, sama Saran, sama siapa banyak lah pokoknya anak manggar yang memperhatikan bapak itu gitu loh. Kasihan Salut, gitu. salut. Makanya kemarin kan sempat ada katanya ada beberapa admin kota juga yang sempat kunjungan ke sana melihat kondisi bapaknya. Alhamdulillah bapaknya sekarang sudah agak baikan. Agak baik kan, alhamdulillah. Iya, gue lihat banyak ada open donasi dan lain sebagainya. Ya salut sih dari suatu gerakan dari solidaritasnya mereka dan apa ya kepedulian yang begitu tinggi di Manggar ya akhirnya bapak itu yang tidak punya keluarga sama sekali di sini Iya, tidurnya di gerobak dan punya penyakit ya di kakinya. Iya, Kalau kakinya nggak salah ya. bengkak. Dia katanya kan sempat takut ke rumah sakit, takut disangka Covid. Nah, Makanya. kalau bukan kayak mereka-mereka yang jiwa kepeduliannya tinggi ya siapa lagi gitu. Alhamdulillah sudah sembuh kok bapaknya. Kemarin saya lihat itu sempat teman saya video ngirim ke saya, kakinya udah kempes. Nah, insya Allah tunggu berita dari Blitar katanya kalau sudah ada keluarganya apa segala macam rencana kalau udah hari ini atau kapan sudah bisa balik ke Blitar. Gitu. Nah, bro, kamu kan sekarang jadi konten kreator ya dan membawa identitas Manggar. Bahkan beberapa videomu dinilai sarkas lah ya terhadap infrastruktur jalannya. Gitu. Iya. Pernah dapat ini nggak bukan hujatan ya? Mungkin intervensi gitu dari beberapa pihak yang, stop sudah bro, konten-konten gitu katanya. Konten-konten apa ini? Jalan Yang- Melawarman? Iya, yang pokoknya yang mengkritisi soal jalan gitu. Jujur, sebelum video itu aku posting, memang aku ada rasa takut. Takutnya apa? Karena kan kesannya kan seperti kayak mengkritik pemerintahan Ya, gitu. masa? Iya, Nah, oke. ya kan, ini gimana ya, aman apa enggak? Ini sempat aku sebut juga di beberapa diajak podcast gitu kan. Bang, aku takut. Kenapa? Karena kan kita videonya sebenarnya agak sedikit mengkritik pemerintah. Cuman mau gimana lagi? Mungkin ini suara hatinya masyarakat Balikpapan Timur khususnya. Bukan Manggar aja loh ya. Kalau Balikpapan Timur tuh banyak. Sampai Manggar, Manggar Baru, Lemaru, Tritip. Itu Balikpapan Timur. Nah, buat video itu oh yang nge-share itu sudah banyak banget sudah Banyak viral loh itu. Nah, aku lihat komen-komennya alhamdulillah pada positif semua. Bagus lah ya. Malah didukung, malah ada yang ngirim semen ke rumah. Iya, saya lihat. Nah, Bahkan ngirim- kamu harus sendiri ya. Iya, ngaduk-ngaduk. ngirim semen ke Dijadikan rumah. konten lagi. Iya, jadi mungkin ini amanah dari warga, inilah semen dikasih. Jadi tengah malam itu bro, jam 1 jam 2 aku ngerjain. Dia enggak maksudnya ada orang yang ngasih semen itu setelah melihat videomu gitu. Setelah lihat videoku yang rame itu. Oh, bukan karena ngeliat ini maksudnya kok ke kamu gitu loh, tidak ke mungkin warga situ. Nah, Atau kamu bakat kuli bangunan terus itu bisa jadi mungkin dilihatnya tanganku ini lebih dari apa sih namanya cetokan itu kan ya. Padahal aku sempat bilang loh, Mbak, terima kasih loh Mbak sudah dikirimin semen. Tapi insya Allah kemungkinan malam ini atau besok malam saya kerjain karena saya kan posisinya kerja juga. berapa sak semen dikit? Mbak ya? Iya 2 sak. 2 sak semen. 1 sak dari Mbak itu 1 sak dari orang tua aku sendiri. Oh. Nah, jadi aku nyemenin itu jam 2 malam apa jam 1 malam itu sama Kamu sendiri? anak Sama- Manggar. sama anak anak Manggar? Manggar dibantuin. Salut ya. Nah, nyemen apa segala macam. Selesai kita semen sejam kemudian hujan deras. Itu aku tidur nggak bisa tidur aku. Aduh kayak mana sudah semen kuning kayak mana. Begitu aku pagi ngeliatin alhamdulillah yang satu masih yang satunya sudah mulai rusak. Aduh, karena dia hujan. bilang. Coba. Iya, makanya aku bilang ya sudahlah. Yang penting amanah sudah kita jalankan gitu. Iya, Ya kan betul. amanah aku nggak bisa bro kalau masalah kayak jalan-jalan itu apalagi baca-baca komennya orang itu di Facebook lebih rame itu videoku itu di Facebook itu 250 yang bagikan kok sudah hampir 20.000 penonton Yang lihat, yang ya. di Facebook yang rame ya yang nge-share tuh bapak-bapak itu aku baca komentarnya itu
kasihan, mas saya salah satu korban di Jalan Mula Warman, kaki saya patah apa segala Iya macam. banyak loh bro. Itu aku langsung aduh kayak kenapa ya, kasihan ya. Ya aku bingung mau kayak mana masa, ya itu aja lah yang kita bisa gitu lakukan loh. kan. Alhamdulillah setelah itu video itu ramai, ada beberapa pihak mungkin yang tersentuh atau ngerasa alhamdulillah jalannya ditambal gitu kan. Ya itu tadi saya bilang, walaupun keinginan masyarakat Balikpapan Timur kalau bisa diaspal aja, cuman ya memang katanya wewenang provinsi, itu aja terus bahasanya dari dulu Wewenang itu jalan provinsi. kewenangan provinsi. Akhirnya contoh tuh kilo 11 tuh, dari awal kita kritikin cuman retak secuil, yang turun secuil, kita posting terus ndak digubris giliran sudah lebar. Ya mereka senang sih proyeknya gede, ya cuman ya kita ini yang sulit. Kamu jadi curhat juga ya? Jengkel Pak, jengkel karena teman saya nyaris mati di situ. Iya. Jatuh dia malam-malam situ dan wah lukanya luka parah banget. Yang longsor itu ya? Yang longsor itu waktu itu, belum iya. longsor parah, longsornya masih bergelombang gitulah, tapi ya agak lumayan turun. Nah di situ kita kritisin banget karena teman saya nyaris mati di situ. Maksudku kenapa sih pemerintah tidak cepat tanggap ketika ada potensi yang lebih besar gitu loh. Orang sudah kecil ya, justru kecil kan kosnya bisa kamu ambil dari mungkin CSR perusahaan di sana gitu loh. CSR jengkel saya Pak kalau bahas gitu Pak. Serius karena rasanya gimana? Saya bisa ngerti perasaanmu di sana. Jalan-jalan di sana saya juga kecewa kalau Makanya kemarin aku memberanikan diri tuh tag akun Pemkot, tag akun nggak masalah. pemerintah provinsi, tag akun beberapa kota juga gitu. Karena apa ya, rasanya ya ini loh Manggar gitu loh. Ya memang situ ada sedikit apa ya, kan di situ ada video. Aduh, cuman uangku cuma 5.000 ini gitu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya maknanya dengan uang 5.000 aku sudah bisa bikin bahagia orang. Kamu beli semen itu Iya. ya? Yang berapa kiloan Nah, itu ya? iya. Iya. Beli semen kiloan. Ini loh uangku cuma 5.000, aku sudah bisa bikin bahagia orang. Iya, ada Itu loh manfaat. sebenarnya. Sebenarnya kalau orang yang paham, maknanya dalam banget ini. Iya. Singgungannya ngeri banget ini gitu loh. Beli satu kompak Iya. baru kamu kocok-kocok sendiri tuh, Iya. baru kamu- itu keren, aku nontonnya sarkasnya mantap nih. Makanya kamu saya undang ke sini gitu loh. Nanti Gitu biar ya. setelah ini kan ada ya mungkin empati kah atau apa, simpati mungkin dari pemerintah yang bisa langsung cepat, meskipun memang pelan-pelan ini sudah mulai ada apa ya, perbaikan ya, walaupun tidak semua gitu kan. Iya sih memang alhamdulillah. Makanya aku juga berterima kasih sama beberapa akun-akun kota, termasuk admin-adminnya. Terima kasih sama kamu juga ibaratnya yang mau membantu menyuarakan suara hati masyarakat Balikpapan Timur. Oh ya, saya Itu pasti makanya kalau bukan kayak kalian kita ini apa sih gitu loh. Apalagi aku ini seberapa besar sih follower, cuman ribuan lah hitungan, enggak sampai kayak akun-akun kota yang lain. Makanya begitu di up sama beberapa akun kota, video itu ramai. Alhamdulillah ada yang bergerak. Kalau cuman aku aja yang posting mungkin pemerintah apa segala macam masa bodoh, apa sih, Iya. enggak ada pengaruhnya juga anak ini gitu kan. Iya, nah. Makanya aku juga berterima kasih juga gitu. Makanya, Pace. Nah, ini teman saya ini tinggalnya di timur juga. Dan lebih parahnya, dia bolak-balik sampai sok motornya sama kayak kamu. Mati juga. Karena jalan di timur juga. Jadi begitu, makanya tapi dengan kamu berbuat konten seperti ini, orang tua mendukung nggak? Orang tua mendukung, orang tua selalu mendukung. Bapak aku malah sempat bilang nggak apa-apa, bagus saja. Mama aku juga sempat nge-share juga. Iya. Geser juga ya. Kalau orang tua aku sih dukung aja selagi hal-hal itu positif, nggak ada masalah. Tapi, Vin, setelah kita diskusi panjang manggar, Sepertinya panjang manggar, apa yang sudah kamu dapatkan sampai saat ini? Follower naik dong. alhamdulillah. Ya aku sih gini sih, tujuanku utama kan memang aku buat konten itu kan pada saat pandemi. Oke. Di saat semua job bandku di cancel.
Oke, Ya, job band. Tiba-tiba aku juga kerjaanku dirumahkan. Tiba-tiba semua job-job musikku semua di cancel. Aku bingung mau ngapain dong di rumah buntu. Daripada aku putus kreativitas, aku ngelakuin halal buat konten di rumah aja gitu kan. Iya. Daripada mungkin takutnya orang berpikir tentang covid, malah orang takut imunnya orang bagaimana caranya aku ini biar orang tersenyum, ketawa, bahagia gitu loh. Itu loh tujuanku ya sebenarnya di awal itu. Aku enggak masalah kamu mau follow atau enggak masalah. Yang penting kamu nonton, kamu senang ketawa, alhamdulillah pahala buatku. Itu aja aku carinya. Aku enggak nyari lillahi ta'ala, demi Allah, aku enggak nyari kayak popularitas, pengen ayo follow aku. Makanya aku enggak pernah buat konten itu ngajak follow, caption apa segala macam. Jangan lupa follow apa segala macam. Kamu follow silakan, mau nonton aja silakan. Yang penting kamu tersenyum, pahala buat. Wih, mantap. Itu aja, bro. Tapi udah menghasilkan belum? Ya. Alhamdulillah untuk susu anak adalah sedikit-sedikit. Ya, berarti wajib follow dong. Apanya? Biar nambah follower kan berarti pengiklan pasti makin banyak. Iya sih memang. Cuman ya terserah aja. Aku nggak pernah ke sana sih lihat sebenarnya. Arahnya bukan orientasi Iya. awal bukan uang ya. Bukan, ibaratnya aku pengen cari pahalanya aja lah gitu loh. Mantap. Kamu terhibur, tersenyum, alhamdulillah. Pahala buatku sudah itu aja. Aku nggak pernah mikir yang lain-lain. Sekaligus ngeritik tadi itu ya, Iya. menyampaikan aspirasi. Alhamdulillah kan semenjak aku buat video-video konten kreator bisa menyuarakan hati lewat video didengar sama orang. Kalau aku mungkin nggak gara-gara covid kemarin aku stop kreativitas, mungkin aku buat video yang masa bodoh orang. Kamu siapa gitu Iya, loh. betul. Gitu ya kan. Alhamdulillah banyak yang follow, banyak yang up. Aku buat video itu banyak yang suka gitu. Terima kasih, bahkan ada yang bilang terima kasih sudah menyuarakan hati masyarakat lah, Balikpapan pasti itu Timur. banyak. Hanya segelintir mungkin yang tidak setuju dan mungkin itu yang ada kepentingan kali. Iya. Nah, Pin, Nah. kalau disuruh pilih jadi anak band atau Jangan konten kreator? dipancing dong. Loh, jangan ada dua pilihan. Jadi anak band atau konten kreator. Ini sebenarnya ini pertanyaan yang paling saya hindarin. Terus terang, aku udah pernah dijawab karena apa? Lo di sini kamu harus jawab, maksudku. Ini kan kamu udah menjalani lama musisi lah saya bilang ya. Mas, kopi Mangala mau tutup, mau tutup sah. Tutup ya, tutup. Kopi Mangala mau tutup. Apa? Gimana? Suruh Enggak, kamu nggak bisa milih. Berarti gini loh. Hatimu di mana deh? Gini loh. Dimana? Apa ya? Semua dua profesi itu aku jalaninya dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Dengan ikhlas. Sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah ada hasil yang membanggakan untuk diri kita sendiri. Gitu loh. Yang bahaya itu kalau kita sudah tidak ikhlas menjalankan sesuatu. Kalau di antara keduanya ini aku ada yang tidak ikhlas, mungkin dua-duanya ini akan aku tinggal. Karena berhubung dua-duanya ini aku benar-benar ikhlas ngejalaninnya. Jadi dua-duanya ini aku suka gitu loh. Tapi menjanjikan mana? Nah itu. kamu pintar mancing ya. Kamu pintar mancing ya. Saya tanya kamu pilih jadi drummer apa jadi Jadi apa? Jadi ini wartawan. Jadi drummer apa jadi wartawan? Nah. Saya pilih jadi wartawan. Gitu ya. Oh iya dia. Tahu bisa sambil drummer. Iya. Sama. Konten kreator kalau nggak ada musiknya hampa. Iya juga sih. Setiap video yang kita edit kalau nggak ada musiknya itu hampa. Jadi kalau disuruh pilih konten kreator atau musisi, saya pilih dua-duanya. Nggak bisa dipisahkan loh. Iya. Tapi memang musik lebih dulu daripada konten kreator gitu. Lama ya kamu bermusik Pin ya dari 2000 kita ketemu itu sudah 2009 kan kita ketemu. Ikut Sudah festivalan aku ya. Paling jauh kamu di mana Pin? Kalimantan Timur. Nasional gitu. Kayaknya AJB pernah deh. Pernah nasional, cuman aku nggak ikut karena kan kerja waktu itu. Jadi yang main Ewin. Sudah ada singlenya kayaknya ya. Sudah AJB. ada, jangan banyak Single bicara. sendiri ya? Single rock lagu-lagu festival. Jangan apa? Jangan banyak bicara. Iya itu ya searching aja di YouTube-nya band. Kalau di Kalimantan AJB apa sih panjangannya? Akta jual beli atau? bukan. Jadi AJB itu sebenarnya waktu kita mau festival di Samarinda, bingung karena Iva dulu kuliahnya di Samarinda kan. Iya. Di sana kan itu kan rata-rata mungkin bahasanya kebanjaran lah gitu Iya, kan. kebanjaran. Nah,
Jadi AJB itu apa aja boleh gitu nah. Apa aja boleh. Iya, apa aja boleh gitu. Jadi kalau ditanya AJB apa aja boleh, ya AJB itu. Cuman banyak yang nyingkatin anak jenis Balikpapan, anak ini Balikpapan gitu. Awalnya itu ya apa aja Iya, boleh, apa aja kasih nama boleh. apa aja boleh. Tapi luar biasa loh prestasinya, udah sering juara ya. Alhamdulillah. Banyak juaranya dia ini. Bahkan dia pernah pokoknya langganan jadi band pembuka ya. Pembuka. Ketika ada artis misalnya sekelas Kotak itu Iya. Kotak terus macam-macam dia. Kalau kamu mau tahu sejarah tentang AJB, kamu saksikan nanti podcast selanjutnya bersama Iva Yuliana Munawara. Ya, Nanti itu vokalisnya. Kapan dia? Kamu panggil nanti deh. Nanti aku panggil dia. Kita panggil Iva. Nanti aku yang ngajak dia. Iva, wah. Ketemu sama Mas Riyadi. Iya dong. Pesulap. Ini aku bingung orang ini pesulap atau Kamu bongkar kartu. Aduh, tapi kamu ngomong kalau saya tapi kamu masih bisa main sulap enggak katanya? Aku pernah lihat spanduk dia di mana ya, spanduk gede pokoknya. Gini dah. Gini bro. Gini kayak bro. Apa aku bilang orang ini ya? Ternyata aku baca-baca Magister, astaga jadi pesulap juga ternyata. Orang ini sebenarnya apa sih profesinya? saya mau menaklukkan dunia. Ya Allah. Ya ketahuan dibongkar. Saya selama podcast memang saya tutup-tutupi bro. Pesulap itu. Makanya saya bingung. Di Uniba juga kemarin main sulap. Ya Allah, orang ini kemana arahnya? Secara kalau di dunia magician ya memang aku nggak terlalu profesional. Maksudnya bukan nggak terlalu hebat-hebat banget lah. Cuman ya bisa doang. Nggak seperti mungkin ada teman-teman magician di Balikpapan yang sudah ini kan sudah tenar segala macamnya. Nah, memang kenapa saya ninggalin itu jelas tidak menjanjikan untuk saat ini. Berarti pesulap tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan. Aku berani tegaskan tidak menjanjikan. Karena memang seorang Deddy Corbuzier pun juga iya sih, meninggalkan itu kan. beralih. Ada contohnya gitu. Iya. Memang ya itu apa ya? Dan akhirnya ya karena apa? Pertama job sulap mulai menurun. Nah, kalau ada event aja Bang, Kalau ya. ada event aja dan sulap kan sekarang sudah banyak bisa nonton di YouTube. Orang lebih banyak buat di konten-konten di YouTube gitu kan. Bukan ngisi-ngisi acara. Padahal sekolahnya mahal katanya. Wih mahal bro sekolahnya. Belajarnya ya. Kamu belajar cuman gini doang, senam jari aja bisa berapa jutaan tuh. Gitu ya. Itu buat kita lancar main kartu tuh gini. Banyak sih yang bukan. Kenapa kamu enggak buat konten sulap-sulap gitu? Rencananya sih, tapi kamu bongkar. Kimbek. Jadi pesulap jadi buat IO atau apa yang punya event butuh pesulap. Enggak. Bisa hubungin. Ya. Aku udah lama ninggalin. Iya. Pin. Terakhir nih Pin, setelah kamu udah saya sih kategorikannya berhasil mengkritik melalui kontenmu itu. Apa sudah cukup sampai di sini atau mungkin tetap akan membawa identitasmu seperti itu atau hal-hal apa lagi yang mau kamu buat ke depannya? Ini sih kontenku itu sebenarnya komedi gitu loh kan. Kalau untuk masalah kritik mengkritik itu aku masih belum belum bisa dibilang kalau bilang orang fokus ke sana idealis. Ya, mungkin kamu berpikir begini, kontennya Alvin ini idealis tentang komedi tapi mengkritik pemerintah gitu di situ. Nah aku nggak bisa karena memang kontenku itu tujuannya ya komedi. Ya. Ya. Kalau untuk idealis ke mengkritik apa segala macam nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke. Terus Vin, terakhir ya, ini udah mau kita sholat kayaknya. Vin, apa harapanmu ke depannya? Mungkin mau jadi selebgram kah? Atau harapanku ke depannya cuma satu, Jalan Mula Warman. Jalan Mula Warman bisa mulus seperti saya sejak SD. SD berarti mulus dong. Mulus banget bro. SD aku sampai naik sepeda ke stadion, ke Batakan, ke Balikpapan baru malah. Sekarang aku naik sepeda di Jalan Mula Warman kayak off-road. Iya, itu aja harapan sudah lah. Banyak yang bilang harap sama inilah dibangun semoga mall Balikpapan lebih baik lagi gitu aja. Iya sih betul. Manggar ya, mantap. Sama selalu diberi kesehatan itu aja. Karena kalau kita sakit-sakitan mau ngapa-ngapain susah. Nah, makanya aku selalu berdoa semoga diberi kesehatan, sudah itu aja. Sebelum kita tutup, kamu punya nama panggung
terbayang. Nah, Jelasin dulu biar mereka tahu. terbayang itu sebenarnya terlalu banyak goyang gitu. Goyang, kalau di Manggar goyang betul kampo, goyang betul kampo. Goyang betul itu maksudnya apa? Kamu joget? Liar gitu nah. Oh, liar. Apa ya? Banyak gerak, banyak tingkah. Iya, banyak tingkah, pujungan. Oh, pujungan. Gitu nah. Kalau di Iya, Manggar, coba sudah, ini nah goyang betul, coba santai aja. Itu kan Oh, iya. biasa kan bahasanya anak Manggar kita kayak gitu. Iya. Kalau orang dengar, anak ini kenapa sih ngegas? banyak goyang. Ngegas. Padahal itu memang bahasanya kayak gitu. Oh, Instagrammu apa? Elvin Terbayang, follow, like dan save videoku. Terserah kamu mau follow mau dan apa sih. Tadi kamu bilang jangan di follow. Lo kan kesempatan kamu bilang, bilang iya, iya. Instagrammu apa? Oh, iya, Ya kan? iya. Makanya aku selalu bilang Instagramku Elvin Terbayang. Iya. Jangan lupa follow. Kamu mau follow, oke. Mau follow juga enggak apa-apa. Iya. Elvin Terbayang. Elvin nyambung ya, Elvin Terbayang. Elvin, aku juga lupa ya. Gitu. Apa sih? Punya Instagram lupa Instagramnya. Elvin Ini banyak fake account kamu nih. Elvin underscore terbayang nggak ada aku nggak ada. Satu aja ya. Elvin underscore terbayang. Underscore Terbayang. Iya. Ini bisa lihat. Nih. Wih, 3.000 dah. 3.388. Alhamdulillah. Wih, drastis ya. Berarti banyak yang suka sama videoku. Ini itu aku jangan mikirnya. Iya, positif thinkingnya Iya, banyak yang suka iya. videomu. Itu aja sih. Oke, Bin, makasih banyak udah hadir. Sama-sama ya. Nanti kita kita undang lagi lah, kita bahas-bahas mungkin soal musisimu ya. Iya. Soal pengalamanmu mungkin pernah mengiringi artis. Terakhir saya lihat kamu ngiringi Doni Ada Band di Plaza Balikpapan. Iya, itu Terakhir ya? Atau sebelum itu ngiringin Unmesh. di Di situ juga. situ juga. Iya, baru di hari ngiring- yang sama atau? Iya, baru ngiringin Doni Ada Band. Ya, Doni Ada Band. Aku ingat banget lihat dia waktu itu. Wah, ternyata Elvin drummernya. Oh, berarti kamu ngefans dong sama aku. Ya, Doninya. Kamu mah udah bosan. Nih orang timur juga nih dia. Oh, Tinggal iya. di Balikpapan Timur maksudnya. Jalannya rusak kan Pak C sana? Bro. Nah, yoi sampai masuk ke rumahnya aja, wih gila. Di mana? Sok Manggar di mana? depannya mati udah. Manggar di mana? Enggak. Perumahan belakang stadion. Jokowi. Perumahan Jokowi masuk ke. Tapi Batakan- kan dia setiap hari lewat jalan anu kan. Itu Batakan bilang orang Batakan Asri. Mas. Iya Batakan Mas. Batakan Mas, kalau orang bilang situ Batakan Mas. Nah, itu sih. Tapi nama perumahannya lain itu kalau nggak salah. apa? Nggak tahu apa ya perumahannya. Banyak sih perumahan dalam sini. Iya, cuman kalau orang lama pasti bilangnya di mana rumahmu Batakan Mas gitu. Iya pasti gitu. Oke Bin, makasih Yo. banyak udah hadir, sukses terus buat Amin. kamu juga ya. Tentunya baik di wilayah Manggar sendiri juga semakin maju, semakin baik, kamu juga semakin sehat. Nah, menarik kesimpulan dari Mas Elvin ya, bahwa beliau ini bukan mendeklar ya, membawa identitas Manggar memang tulus dari hati untuk perubahan dirinya gitu loh. Perubahan daerah wilayah Manggar tersebut, karena seperti kita ketahui bahkan jargon meme-meme yang ada itu kan udah banyak sekali ya, bahkan ada meme yang jalan di Kelandasan, di Spinggan mulus, di Karyangau dan Manggar. Bahkan selebgram juga sampai membuat berbagai macam video sindiran. Ada Ben Ben Kriswana. siapa Ada- Ben Kriswana? iya, Ben Kriswana. Yang buat video yang lucu banget itu, nyindirnya luar biasa. Nah, pada dasarnya gini, wilayah Manggar itu masih satu tubuh di kota Balikpapan. Iya, Jadi jangan pernah mengasingkan ataupun mengenyampingkan daerah-daerah yang berada di pesisir atau di pinggiran ini, karena pembangunan suatu kota yang maju adalah kota yang pembangunannya secara merata, Ya. bukan hanya di pusat kota saja. Kalau saat ini saya menilainya ya, pembangunan saat ini ya semuanya terpusatkan di kota, jalannya bagus semua di kota ya kan, segala macam semua ada, mau apa kamu semua di kota ada. Nah, tapi kenapa yang di pinggiran, yang di pesisir-pesisir ini tidak diperhatikan gitu loh. Bahkan hal sepele, lubang kecil saja itu bisa menyebabkan orang jatuh dan meninggal. Dan itu udah banyak buktinya di wilayah Manggar dan wilayah Balikpapan Utara Kasihan gitu. sana. Bagaimana kalau itu terjadi sama saudara keluarga kita? Nah, maksudku seperti itu. Mau tunggu sampai kapan? Masa sih
terutama yang mungkin pemerintah dan lain sebagainya. Masa sih kalian tidak bosan mendengar hujatan masyarakat atau kritikan masyarakat bahwa kalian bergerak ketika ada korban? Ya, tidak kan? Kalian bergerak ketika jalan makin parah, tidak kan? Jadi sebelum itu terjadi pada kita korban, maksudnya ada korban yang merupakan anggota keluarga kita, mungkin saudara kita ya ayo kita sama-sama melakukan perubahan. Elvin ini salah satunya yang sudah melakukan itu, meskipun gerakannya hanya gerakan kecil melalui mungkin konten kreatif ya. Dengan video 40 detik sudah bisa video menggerakkan, 40 detik. Tapi itu ada perubahan bro, dan secara tidak langsung tanpa kita sadari Manggar sudah terbawa oleh dia. Jadi identitas Manggar, keluh-keluhan Manggar yang jalannya rusak seperti itu udah disampaikan sama dia. Tinggal bagaimana dari pemangku kebijakan menyerap itu gitu loh. Realisasikanlah perbaikan jalan. Mau tunggu sampai kapan? Mau proyek-proyek besar tapi proyek yang jalan seperti ini aja tidak bisa dilakukan. Kasihan Pak anak cucu kita yang di sana. Sedih. Jangan mikir kepentingan pribadi lah. Jangan mikir kepentingan pribadi. Astagfirullahaladzim. Tapi benar, maksudnya saya mirisnya gini, Vin. Mirisnya ketika anak cucu, apalagi kamu punya anak ya. Sedih loh Pak ketika dia mulai tumbuh dewasa, dia lalu lalang di jalan wilayah Balikpapan Timur, melihat kok jalanan di tempat saya ini rusak gitu kan. Kok saya tiba-tiba sampai ke kota jalanannya bagus. Jadi seolah-olah warga Manggar itu ketika tiba di kota tuh kayak, mohon maaf ya, kayak orang kampung baru turun dari baru datang ke kota gitu kan. Padahal kita ini masih satu tubuh yang namanya Kota Balikpapan, tidak ada yang namanya desa dan lain sebagainya. Nah itu, jadi tolong pemerintah mungkin aspirasi teman-teman di wilayah Manggar silahkan didengar gitu loh. Karena juga itu buat mungkin kesejahteraan atau apa ya, kepentingan mereka juga untuk mudah berakses kalau kerja, lebih safety, minim kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, itu Pin, makasih banyak Pin, nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Buat Terima kamu. kasih Lintas Balikpapan sudah mengundang saya ke sini. Dan walaupun saya baru tahu kalau ternyata adminnya dia. Luar biasa. 11 tahun berteman baru tahu. Baru tahu ya. Iya. Memang saya suka di balik layar. Oh iya. Oke, Vin, makasih banyak. Iya, siap. Untuk semuanya, jangan lupa kalau mau ngopi silakan datang ke Kopi Mangala. Itu lokasinya ada di Gedung Parkir. Persis di seberangnya Taman Bekapai. Itu di situ kopinya ada banyak banget. Ini kopinya robusta, macam-macam lah. Tempatnya asik kok. Asik ya. Jadi tempatnya asik, nongkrong, kamu buat diskusi, ajak temanmu, selingkuhanmu, TTM-mu, pacarmu, kumpulin semua jadi satu, bawa orang tuanya, kelahi, selesai. Iya. Gitu. Jadi kalau kamu sudah berkelahi tinggal di post sama Lintas ya, Balikpapan. itu jadi konten kita gitu loh. Luar biasa. Jahat banget tujuan kita ya. Promosi tapi jahat. Ya oke, semuanya makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.